Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Bapak dosen Lukman Hakim MH selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Konsultasi Bantuan Hukum, dan juga yang terhormat teman-teman seperkuliahan. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang taktik dan strategi penanganan perkara perdata yang beranggotakan saya sendiri Ulfan Auladi Rahmat dan Mbak Sakila Tulmuslah, Muhammad Romdoni, Anissa Alifatul Hasanah, dan Winda Ayu Fitriani. Mulai dari pengertian taktik dan strategi hukum. Taktik adalah suatu perencanaan atas operasional sumber daya dan kekuatan pada situasi dan kondisi yang tepat. Selanjutnya, istilah strategi. Pengertian dari strategi sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani, strategia, diambil dari kata stratos yang berarti militer dan ak yang berarti memimpin, yang artinya bahwa dari yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan materi pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu. Jadi saya akan jelaskan terkait tantangan dan juga strategi penanganannya. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi menjadi hal pertama yang dasar untuk menemukan jawaban, duplik atau daftar bukti yang diperlukan. Dalam hal ini, strategi yang diperlukan yaitu melakukan koordinasi secara intensif kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, dan juga kita harus memperhatikan nih kenyamanan kepada pihak-pihak yang terkait sehingga mereka akan terbuka dalam menceritakan permasalahan-permasalahan mereka. Yang kedua itu adalah koordinasi dengan unit pemohon. Melakukan koordinasi dengan unit pemohon dilakukan tidak hanya saat pengumpulan atau dokumen saja, namun dilakukan hingga putusan itu berakhir, putusan pengadilan itu sampai keluar, lebih mudahnya kayak gitu. Nah, tantangan dalam hal ini adalah pengiriman dokumen memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua itu ada permohonan bantuan hukum dikirim kepada Biro Advokasi mengalami keterlambatan. Itu sangat fatal sekali. Nah, strategi yang harus dilakukan yaitu menggunakan aplikasi yang ada dalam pengiriman dokumen seperti e-advokasi, email, dan sebagainya. Dan yang kedua itu mendesak sesegera mungkin penyampaian permohonan bantuan sehingga perkara itu tidak akan bertele-tele dan juga tidak akan mengalami keterlambatan yang sangat fatal gitu. Terus yang ketiga itu tantangan saya adalah sumber daya manusia. Nah, keberhasilan dalam menangani suatu perkara tidak lepas dari sumber daya manusia. Untuk mengoptimalkan layanan yang berkualitas, peningkatan kualitas SDM ini sangat diperlukan secara berkesinambungan. Adapun hal yang dilakukan itu apa aja sih dalam hal ini? Mungkin aparat penegak hukum atau advokasi dan sebagainya itu harus mengikuti penanganan perkara perdata baik di biro advokasi ataupun di pelatihan-pelatihan. Jadi mereka itu secara mental sudah terlatih seperti itu. Nah, terkadang juga bisa ikut seminar, mengikuti magang di kantor konsultan hukum. Jadi mereka sudah terbiasa dalam menangani proses permasalahan perdata. Yang terakhir nih, ada mediasi. Untuk materi selanjutnya, tata urutan persidangan perkara perdata. Yang pertama, sidang dinyatakan dibuka untuk umum, kecuali sidang persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Yang kedua, para pihak atau penggugat dan tergugat diperintahkan untuk memasuki ruang sidang. Yang ketiga, para pihak diperiksa identitasnya atau surat kuasanya. Demikian pula diperiksa surat izin praktik dari organisasi advokat jika dikuasakan kepada advokat. Yang keempat, apabila kedua belah pihak lengkap, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai atau melalui mediasi. Yang kelima, majelis hakim menawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar sesuai Perma nomor 1 tahun 2008. Yang keenam,
Apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya. Yang ketujuh, apabila perdamaian berhasil, maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedelapan, apabila tidak ada perubahan acara, selanjutnya jawaban dari tergugat, jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan, provisional, gugatan rekonvensi. Yang kesembilan, apabila ada gugatan rekonvensi, tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi. Yang kesepuluh, replik dari penggugat apabila digugat rekonvensi, maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi. Untuk selanjutnya adalah agenda sidang jawab jinawab, di mana dalam tahap pertama ini adalah pembacaan surat gugatan oleh pihak penggugat, di mana pihak penggugat bisa mengajukan perubahan, dan tahap selanjutnya adalah pembacaan surat jawaban oleh pihak tergugat. Dilanjutkan dengan replik, yakni tanggapan atas jawaban tergugat dari pihak penggugat, dan dilanjutkan dengan duplik, yakni tanggapan atas replik dari tergugat. Tahapan yang selanjutnya adalah sidang pembacaan putusan sela. Sidang pembacaan putusan sela ini dilakukan jika tergugat mengajukan keberatan berkaitan kewenangan pengadilan. Selanjutnya dilanjutkan dengan sidang acara pembuktian. Hal ini dilakukan secara bergantian antara pihak penggugat dan pihak tergugat, di mana dimulai dengan bukti surat, diajukan semua bukti surat dari penggugat dan tergugat, baik itu akte autentik atau akte di bawah tangan, dan dilanjutkan dengan bukti saksi atau ahli, di mana untuk menjadi saksi, perhatikan ketentuan siapa yang dilarang dan siapa yang diperbolehkan menjadi saksi. Selanjutnya adalah sidang pemeriksaan setempat. Sidang pemeriksaan setempat ini dilakukan khusus sengketa tanah yang wajib dilakukan pemeriksaan objek sengketa. Selanjutnya sidang acara kesimpulan. Apa tahu sidang acara kesimpulan itu? Sidang acara kesimpulan artinya kesimpulan ini penilaian pihak penggugat dan tergugat atas pembuktian yang telah dilakukan. Kesimpulan itu sifatnya tidak wajib, jadi boleh untuk dilakukan kesimpulan, juga tidak juga melakukan kesimpulan juga boleh. Yang selanjutnya pembacaan putusan. Pembacaan putusan oleh hakim biasanya memiliki 3 putusan, yaitu pertama, gugatan dikabulkan. Artinya penggugat dapat membuktikan gugatannya. Yang kedua, gugatan ditolak. Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya. Yang ketiga, gugatan tidak dapat diterima, yang artinya surat gugatan tidak memenuhi syarat formil. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.